tidak mesti juga kita jadi buruh. Ya bisa jadi kita harusnya menjadi owner. Nah, gitu ya. Nah, ada ingat sekali itu ada cerita di Timur Tengah sana itu seorang pemuda. Ya, seorang pemuda itu dia kerjanya itu bagian office boy. Nah, kemudian ketika dia jadi office boy itu kerja karena dia termasuk orang miskin, ya. Kemudian dia waktu haus, dia pas lagi kerja tiba-tiba haus. Nah, ketika haus dia itu mau minum dari dispenser yang ada di kantor itu. Nah, ketika dia baru mau ngambil, ternyata kemudian dibentak sama salah satu dari manajernya di situ. Kamu katanya tidak boleh, ya office boy tidak boleh minum di dispenser ini. Ini khusus untuk karyawan dan juga pimpinan. Nah, kira-kira nih gantian yang ini nih. Kalau menghadapi seperti itu kira-kira seperti apa? Sabar, tawakal, ngurus dada gitu kali ya. Terus, iya, harusnya betul menjadi motivasi. Sejak itu kemudian office boy itu dia tetap kerja di situ, ya kemudian dia sambil belajar lagi, sambil kuliah lagi, ya hanya dalam jangka waktu 4 tahun, ya 4 tahun itu kemudian dia keluar lulus kuliah selesai, ya bukan dari Zufala ya, kemudian dia langsung, ya nanti contoh lain gitu, iya maksudnya enggak maksud contoh nanti di sini gitu kan ya. Nah mungkin di sini ada juga. Nah kemudian setelah 2 tahun dia keluar dari perusahaan itu, kemudian setelah 4 tahun dia lulus jadi sarjana, kemudian akhirnya dia bisa membeli perusahaan itu. Jadi bosnya yang tadi dia itu tidak boleh minum di situ. Nah, jadi, kan tadi 2 tahun itu keluar langsung kerja ngumpulin duit gitu ya. Kemudian dia pokoknya intinya seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin nggak mungkin tapi itu fakta. Saya ingat sekali ada juga ceritanya juga tetangga saya. Tetangga saya itu dia berasal dari wilayah Ciamis. Ya, dia datang ke Jakarta. Karena dia hanya SMA, akhirnya dia kerjanya apa? Kerjanya itu jadi tukang kebun. Jadi tukang kebun kita sebutnya di wilayah Jakarta Pusat. Ini kisah nyata betul, ya. Jadi dia itu dari Ciamis, kemudian datang ke Jakarta karena dia hanya SMA, kemudian dia jadi tukang kebun. Nah, ketika jadi tukang kebun itu apa? Ya namanya tukang kebun kan, jadi bersihin kebun, kemudian juga ngepel dan lain sebagainya. Tapi dia itu punya keinginan kuat. Akhirnya apa? Setelah dia kerja selesai, ya sore dia itu ikut kursus bahasa Inggris. Ya kan? Kemudian dia juga kuliah waktu itu di UT, Universitas Terbuka. Gitu ya. Nah, bosnya tahu juga waktu itu, tahu juga gitu ya. Nah, dia ngurusin selain tadi bersih-bersih taman, ya kemudian ngepel dan sebagainya, nganterin anaknya juga yang SD, yang TK, mulai dari TK itu ke sekolahan. Nah, kemudian setelah selesai dia itu kuliah selesai, kemudian dia ngajar. Nah, ngajar pertama ternyata di mana? Di tempat anaknya tadi yang TK itu dianterin. Nah, gitu. Tapi dia pengen maju lagi. Akhirnya kuliah S1 selesai, kemudian dia kuliah S2 di Universitas Pancasila itu jurusan bahasa Inggris. Ternyata kemudian dia melamar jadi dosen. Dan ketika dia jadi dosen ternyata dia itu mengajar anak yang tadi diantar ke sekolah. Ya, jadi dia mengajar anaknya bosnya yang dia itu adalah tukang kebun. Nah, sangat luar biasa sekali gitu ya. Ini yang menunjukkan apa? Melawan takdir kita sebagai anak. Mungkin orang tua kita tidak punya, tapi kita punya mimpi, kita punya keinginan dan saya yakin insya Allah pasti bisa. Gitu ya, mungkin ada yang dari pesantren pengen punya pesantren yang besar, pengen punya Islamic Center, pengen punya sekolahan, pengen punya mungkin mobil dan sebagainya, itu menurut saya sangat mungkin. Tapi memang yang namanya perjuangan itu memang sangat berat, ya butuh pengorbanan bahkan bersimbah darah dan air mata. Nah gitu ya, makanya tadi kalau mau berjuang itu berarti dari sekarang itu harus bisa mengatur waktunya. Ya, kita arahkan kemana nih, sukanya apa, kemudian kita arahkan untuk ke tujuan kita. Ya, yang jadi guru, oke, guru itu adalah sebuah profesi. Tapi bisa sambil dagang, bisa sambil usaha, jualan dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Oke, silakan. Ya.